Pemirsa, selebgram Rachel Fenya meminta maaf kepada masyarakat karena kabur dari karantina Wisma Atlet dan membuat keresahan. Rachel meminta maaf setelah diperiksa polisi. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilafan kami. Usai diperiksa polisi selama 9 jam, selebgram Rachel Fenya meminta maaf kepada masyarakat Kamis malam di Polda Metro Jaya. Selama diperiksa, Rachel dicecar 35 pertanyaan terkait ulahnya bersama pacar dan manajernya yang kabur dari karantina Wisma Atlet. Jadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar Rachel sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan sebagaimana tadi Rachel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya. Dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini, ya. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rachel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Rachel Fenya bersama kekasihnya Salim Nauderer dan manajer Maulida Hairunisa diperiksa polisi sejak pukul 2 siang dan keluar 11 malam. Selebgram dengan 6,7 juta pengikut di Instagram itu membuat kegaduhan di masyarakat karena menghindari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Diduga Rachel kabur dengan bantuan 2 oknum anggota TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta dan Wisma Atlet. Kedua oknum TNI kini diperiksa polisi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kabur dari karantina, tindak tanduk Rachel Fenya terus menjadi sorotan. Kali ini plat nomor mobil Rachel diduga menyalahi aturan. Rachel Fenya mengendarai mobil dengan plat nomor B777RVN ketika datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat berbeda, yaitu B139RFS. Huruf RFS di plat nomor disorot warganet karena dianggap merupakan plat khusus pejabat. Menurut polisi, plat B139RFS memang milik Rachel Fenya, tetapi tidak seharusnya berada di mobil hitam jenis Velfire yang dipakai saat pemeriksaan karena terdaftar untuk mobil berwarna putih. Polisi akan menindak Rachel Fenya karena penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai peruntukannya. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Santri Nasional. Acara digelar di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, serta para ulama dan pengasuh pondok pesantren. Presiden meminta santri terus berkontribusi untuk kemajuan negeri. Hari Santri juga disebut Wapres sebagai penghargaan bagi kaum santri atas peran dan pengabdiannya dalam pembangunan bangsa. Sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Dan alhamdulillah perkembangan ekonomi syariah kita cukup pesat. Satu penopang kekuatan ekonomi nasional. Sejalan dengan kemajuan sektor industri produk halal yang terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, termasuk selama pandemi COVID-19 ini, potensi industri keuangan syariah nasional juga tak kalah besar. Pemirsa, donor darah bagi yang pernah terpapar COVID-19 dan baru menerima vaksinasi dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur. Hal ini perlu diketahui sebelum datang untuk mendonorkan darahnya.
Donor darah kembali digelar MNC Peduli bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Center Kebon Siri, Jakarta Pusat, donor darah diikuti karyawan dan karyawati MNC Group. Sejumlah prosedur wajib diketahui bagi para calon pendonor sebelum mendonorkan darahnya, termasuk bagi penyintas COVID-19 dan mereka yang baru saja melakukan vaksinasi. Prosedurnya untuk donor yang penting sehat, tidur cukup minimal 5 jam, dia tidak ada minum obat selama 3 hari. Kalau yang bagi yang vaksin, untuk vaksin pertama 3 hari setelah vaksin baru boleh donor. Vaksin kedua dan ketiga 7 hari setelah vaksin baru boleh donor. Kalau misalkan dia setelah positif, 14 hari setelah dinyatakan negatif, tidak ada keluhan, dia boleh donor. Kebutuhan darah itu selalu ada, jadi kita mau mengundang setiap dari karyawan untuk ikut serta karena kita semua punya darah dan bisa membagikan darah gitu ya. Jadi mungkin kita ingin mengajak gitu di mana semua bisa belajar untuk berbagi kasih melalui darah yang mereka miliki. Tidak hanya berbagi darah, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan. Selain menurunkan risiko serangan jantung, donor darah juga dapat menekan risiko kanker dan stroke serta meningkatkan produksi sel darah. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Eka Rusmananda, iNews melaporkan. Sebuah money changer di Kota Manado, Sulawesi Utara dirampok. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.